Luar biasa Engkau Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami setiap saat. Hingga detik ini, Engkau masih memberikan kami napas hidup. Hari terakhir minggu ini, Sabtu 20 Februari 2021. Mari saudara kita nikmati berjumpa dengan Tuhan sejenak di dalam doa dan firman-Nya. Mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati berjumpa dengan Engkau sejenak sebelum kami meneruskan aktivitas hidup yang Tuhan perkenankan bagi kami hari ini. Sambutlah kerinduan kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan Mazmur 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan didera orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan hari ini yang diperkenankan bagi kita mendengar untuk kita renungkan dalam kehidupan kita saat ini. Mau berkata kepada kita dengan satu pokok perenungan. Kebahagiaan orang benar. Saudara, pertanyaan, apa resep agar kita bahagia? Banyak orang ingin meraih kebahagiaan dengan ukuran kekayaan yang besar dan kesuksesan yang gemilang, jabatan yang hebat. Mereka pikir saudara, bila kaya dan sukses, punya jabatan, pengaruh, nama yang terkenal, maka akan bahagia. Namun, banyak fakta membuktikan bahwa kekayaan dan kesuksesan jabatan tidak menjamin kebahagiaan seseorang secara sejati. Kita lihat dengan firman Tuhan yang telah kita baca. Daud, saudara, pengalaman hidupnya berbeda dengan konsep tadi. Daud justru menemukan kebahagiaan ketika ia diampuni dosanya oleh Tuhan. Pertanyaan, dosa apa yang dilakukan Daud? 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12 menjelaskan itu. Di situ dicatat dosa perselingkuhan yang dilakukan Daud terhadap Betseba pasal 11. Dan pasal 12 dosa pembunuhan terhadap Uria suami Betseba yang dengan sengaja dirancangkan oleh Daud. Karena keinginannya, nafsunya untuk memiliki Betseba. Karena itu Tuhan mengutus Nathan untuk menegur dia. Menyadari dosanya, Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Pasal 13 2 Samuel itu sejajar dengan Mazmur perikop kita pasal 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Pengampunan sempurna dari Tuhan itu. Maka Daud berseru, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ayat 1-2. Artinya ia tahu bagaimana rasanya ketika ia berusaha menyembunyikan dosanya dari Tuhan.
Daud berusaha mengemas seakan itu telah menjamin dia untuk tenang. Yang ia alami adalah tertekan, gelisah, tersiksa. Ada sesuatu yang menghukum dengan sendirinya pada dirinya. Makin disembunyikan, makin tertekanlah dia. Ayat 3 dan 4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Karena itu ia membuka diri, saudara, dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Segala keadaannya, apa adanya. Ketika Tuhan mengampuninya, ia beroleh ketenangan. Luar biasa, diungkapkan dalam ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bagi Daud, resep bahagia adalah dengan mengaku dosa dan terbuka terhadap ajaran dan didikan Tuhan. Ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Maka yang terjadi adalah buah yang jelas, buah yang diharapkan, yakni bahagia sejati. Bila masih ada dosa yang belum dibereskan, saudara, dalam kehidupan kita, Pemazmur hari ini lewat pasal 32 mengingatkan kita dan mengajak kita, jangan keraskan hatimu. Jangan sia-siakan dayamu untuk menutupi kesalahan dan dosamu. Karena semua tidak akan membawa makna. Justru akan memberikan engkau hukuman diri sendiri. Membuat engkau gelisah dan jiwamu tertekan. Karena itu segera akui dosamu. Percayalah saudara, ketika kita bertobat dengan sungguh, membuka semua tabir hidup kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, maka kita akan lega. Sekalipun berat yang telah kita lakukan, kekejaman, kejahatan, tetapi ketika kita dengan jujur terbuka dan berjanji untuk tidak kembali lagi melakukannya, itu yang dimaksud bertobat dan menyesali. Bukan mengakui lalu melakukan esok hari atau minggu depan, tetapi sungguh-sungguh menyesali dan menyadari, lalu berjanji bahwa Tuhan, aku tidak akan melakukannya lagi, tetapi aku rindu untuk hidup baru di dalam kekuatan dan kasih sayang Tuhan. Pulihkanlah aku. Maka Dia, yaitu Allah kita, yang memberikan napas hidup ini dan yang menjamin kita sungguh penuh kasih dan rahmat tidak terbilang. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita. Bukankah bilur-bilurnya yang telah meneteskan darah itu sebagai gambaran cinta kasih yang mau mati karena dosa-dosa kita? Maka yakinlah saudara, Dia akan menggendong kita, Dia akan mengampuni dosa kita, dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan pembaharuan hidup, supaya kita menikmati buah dari pertobatan itu. Itulah Allah kita yang penuh kasih. Itulah sebabnya saudara, yang dimaksud kebahagiaan sejati adalah ketika Tuhan mengampuni dosa kita karena ketulusan kita membawa semuanya itu dan tekad kita untuk berubah hidup baru di dalam pengakuan dosa kita, dalam pertobatan kita sebagai iman yang sejati. Saudara, jangan seperti kuda yang tak dapat dikendalikan atau bagal yang tak berakal, yang mau berkanjang di dalam kesalahan dan keberdosaannya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan, tetapi seperti ia tidak peduli. Ia asik, ia seakan senang di tengah-tengah kejahatan yang ia lakukan. Sadarlah saudara, itu akan memberikan kebinasaan bagimu. Karena itu,
hidup ini adalah kesempatan yang sesungguhnya Tuhan anugerahkan untuk kita jalani dengan bertanggung jawab dan selalu berkenan di mata Tuhan. Memang banyak tantangan, tapi tantangan apapun situasinya, kalau kita selalu terbuka kepada Tuhan untuk dikendalikan, maka Allah yang adalah Roh itu sendiri yang akan selalu membimbing kita, dan firman-Nya yang akan selalu mengingatkan kita, berbicara di hati kita dan telinga kita untuk menuntun kita ke arah yang Tuhan kehendaki. Karena itu saudara, diisilah dengan napas yang sesungguhnya, itu doa. Cintailah Tuhan setiap saat dengan doamu, dan cintailah Tuhan setiap saat dengan firman-Nya. Maka percayalah, Roh Kudus yang akan menguasai kita. Kita tidak mengecewakan Allah. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kehidupan anugerah-Mu dengan kesempatan ini. Kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara bagi kami, menjadi kekuatan, perjalanan dan perjuangan serta rencana kami, karya kami hari ini, dan hari-hari karunia-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami dalam segala kondisi. Tuhan tetap menuntun, mengasihi mereka, agar mereka hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami, juga semua keluarga hamba Tuhan, sahabat-sahabat kami. Engkau Tuhan yang berperkara bagi mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Engkau berkati kepemimpinan yang dilakukan untuk negara dan bangsa kami ini, termasuk kehidupan jemaat-Mu dan masyarakat. Kami berdoa untuk mereka yang menjerit di dalam kelemahan tubuh mereka. Engkau menjadi dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan mereka dari sakit penyakit itu. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul karena duka cita. Kuatkan dan topang mereka Tuhan, hiburkan agar mereka melewati duka cita itu dengan terus berpengharapan kepada-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang berbahagia hari ini, karena ulang tahun dirinya, karena hari-hari yang membuat mereka bergembira. Tuhan, biarlah dalam perkara itu mereka tidak melupakan Tuhan, dan mereka nikmati dengan terkontrol di dalam Allah. Oh Tuhan, kami berdoa untuk seluruh hidup kami, rencana kami, karya kami hari ini. Tuhan yang berkeputusan, dan ampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.